Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang dimensi 3, khususnya untuk kelas 12, yaitu tentang jarak antar titik. Untuk jarak titik dan garis, jarak titik dan bidang, itu akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sebelumnya kita perhatikan dulu gambar berikut, ini sebagai motivasi. Ini adalah gambar atap rumah, namun dijadikan sebuah ruangan. Ini pembuatan ruangan yang memanfaatkan atap itu dimaksudkan agar menghemat lahan yang tersedia. Tentu dalam pembuatan seperti ini, pembuatan atap rumah seperti ini, menggunakan konsep matematika untuk menghemat biaya anggaran pembuatan kuda-kudanya ini. Jadi ini ada garis seperti ini menggunakan perhitungan matematika. Bagaimana supaya kayu-kayunya ini hemat begitu. Nah, itu tentu kita menggunakan panjang seminimal mungkin, namun bisa menyangga atap yang kuat gitu. Pembuatan seperti ini tadi menggunakan konsep dimensi 3, khususnya tentang jarak antar titik dan jarak titik dengan garis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam ruang dengan benar, jujur, aktif, disiplin, dan bekerja sama. Lalu perhatikan gambar di bawah ini. Kita sudah masuk ke materi ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar apa ini ya? Thread gitu. Ini namanya adalah garis. Ini namanya adalah garis. Garis itu bisa diperpanjang. Sebenarnya ini garis. Kalau garis itu berarti bisa diperpanjang lagi. Nah, ke sana masih bisa, tidak ada batasnya. Itu kalau garis. Namun, kalau kita membahas ada titik A dan ada titik B di sini, lalu sampai sini yang Ibu garis ya. Dari A ke B itu namanya adalah ruas garis. Ini adalah ruas garis AB. Kalau mengatakan garis AB berarti masih panjang. Lalu, dari garis A dapat dibuat banyak garis, ya kan? Dari titik A dapat dibuat banyak garis. Misal, kan bisa garis seperti ini. Bisa juga garis seperti ini. Ya, bisa juga garis seperti ini. Ya, masih banyak lagi. Namun, hanya ada satu garis dari A yang melalui B. Itulah yaitu namanya garis AB. Nah, dari sini tadi kita dapatkan ada yang namanya ruas garis ya. Panjang ruas garis. Kalau panjang garis itu tidak terhingga panjangnya. Tetapi kalau panjang ruas garis itu dibatasi oleh 2 titik. Berikutnya, perhatikan gambar lagi. Ini ada gambar lagi. Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut.
Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasannya untuk jawaban kalian. Kita akan coba menjawab tadi pertanyaan atau menganalisis permasalahan di atas. Tadi gambarnya seperti ini ya, masih sama. Ini masih sama gambarnya. Ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Faisal akan menempuh jarak dari kota A ke kota C. Lalu rutenya yang mungkin bagaimana? Bisa kan Faisal dari A ke C langsung? Bisa. Ya, Ibu tuliskan di sini berarti A langsung ke C. Kalau dari A ke C berarti panjang lintasannya langsung. Berarti ini adalah 30 kilometer. Bisa juga Faisal itu bisa ya dari A mau ke C tapi lewat B. Ke sini, ke sini. Jadi lewat B dulu. Jadi A ke B baru ke C. Bisa kan? Bisa. Tetapi panjang lintasannya berapa jadinya? Jadi A ke B dulu 21 ditambah 18 sama dengan 39 km. Bisa juga dari A ke C lewatnya mana? Lewatnya A ke D lalu baru ke C. A ke D dulu, berarti 20 ditambah D ke C, 25. Jadi 45 km gitu. Bisa juga nih muter-muter dulu. A, lalu ke B, lalu ke D, baru ke C. Nah, kalian tinggal menjumlahkan A ke B tambah B ke D tambah D ke C berapa kilometer. Tentu jadi tambah panjang, tambah lama ya untuk menuju ke kota C. Berikutnya ada lagi tidak? Ya, ada A ke D ke B baru ke C. Berapa kilometer? Pertanyaannya tadi, kalau kalian ditanya, berapakah jarak dari A ke C? Nah, tentu di sini pasti kalian akan menjawab jarak A ke C ya 30, Bu. Ngapain sulit-sulit sampai ke 39, 45 begitu ya. Kalau ditanya jarak A ke C adalah 30 km. Alasannya apa? Karena lintasan terpendek dari A ke C adalah 30 km. Lintasan terpendek A ke C adalah 30 km begitu. Berikutnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis. Tadi seperti yang seperti ini ya. Ada titik A, titik B. A, B. Seperti ini tadi. Panjang ruas garis. Ya, ruas garis. Atau lintasan terpendek seperti tadi yang kota A dan kota C yang menghubungkan dua buah titik. Karena bahasannya kita sudah titik, maka ini adalah dua buah titik. Kalau jarak antar dua kota berarti dua kota gitu. Contoh nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak A ke C, A ke G, A ke P
di mana P di tengah EG. Kita akan coba mengerjakan bersama-sama. Perhatikan kubusnya. Kubusnya sudah ada di sini, kubus ABCDEFGH namanya. Yang pertama adalah titik A ke C. Titik A itu berarti yang ini. Titik ke titik C. Nah, kita akan gambar ke titik C. Di sini berarti ya. A ke C, titik A ke C, kalau kalian ingat pelajaran SMP ya, jarak titik A ke C atau panjang ruas garis AC itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau ABCD itu berbentuk persegi. Mengapa? Karena ini adalah sisi dari kubus. Kubus kan berarti sisinya persegi. Seperti ini Ibu gambarkan supaya ada bayangan. Ini A, B, C, D. Lalu A ke C berarti yang ini. Nah, seperti itu. Tentu BC ini panjang sisinya tadi kan 10 ya, berarti ini 10 juga. Oh, berarti AB di sini 10, BC juga 10. Yang ditanyakan AC, oh ini karena persegi maka ini siku. Jadi kalau kita gambarkan menjadi segitiga siku-siku menjadi seperti ini. Nah, ini 10 ya. Ini 10. Ini A, ini C, ini B. Yang ditanyakan adalah AC. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti kita gunakan teorema Pythagoras. Dalam teorema Pythagoras, ini AC itu kan berarti hipotenusa. Kita mencari AC, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat ditanyakan, AB kuadrat adalah 10 kuadrat, BC kuadrat 10 kuadrat, AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 kali 10, 100 ditambah 10 kuadrat lagi, 100 lagi. AC kuadrat sama dengan 100 tambah 100, 200. Karena ini ditanyakan AC bukan kuadrat, maka AC sama dengan akar 200. AC sama dengan berapa? Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Akar 200. Kita akan coba mencari akar 200. 200 kalau Ibu membuat diagram pohon seperti ini. Dibagi 2, 100. Dibagi 2, 50. Dibagi 2, 25, dibagi 5, 5. Begitu kan ya, kalau diagram pohon dulu di pelajaran SD. Nah, kalau disederhanakan, akar 200 menjadi 2, 5, 5. Kita tuliskan di sini. 2-nya ada 3 ya. 3, 5-nya ada 2. AC sama dengan, nah, kita lihat ada yang sepasang kita keluarkan. 2, ini kan sepasang. Kita tulis 1 kali tanpa ada akar 2. Yang sepasang lagi ada
5. 5 ini kan sepasang, ada 2. Tulis 5. 2 ini tidak ada pasangannya, maka kita sendirikan akar 2. Masih di akar karena tidak ada pasangan. AC sama dengan 2 kali 5, 10 akar 2. Gitu. Jadi jarak A ke C adalah panjang ruas garis AC sama dengan 10 akar 2 cm. Berikutnya, yang B, ditanyakan titik A ke G. Kita lihat lagi kubusnya, masih kubus yang sama A, B, C, D, F, G, H. Saya buat garisnya ya. Nah, jadi A itu di bawah di pojok depan, sedangkan G itu di atas pojok belakang. Nah, ini A ke G ini namanya adalah, kalau kalian ingat pelajaran SMP ya, namanya adalah diagonal ruang. Kalau tadi AC namanya diagonal sisi atau diagonal bidang ya. AC kan tadi sudah dicari di sini AC. Lalu CG ya, CG itu kan berarti sisi ya. Yaitu tadi 10. AC tadi sudah dicari berapa tadi? 10 akar 2. Nah, kalau kita gambar segitiganya, nah seperti ini. Ya, siku-siku. Siku-sikunya adalah di huruf C, di titik C. Lalu yang di atas adalah G, yang di sini adalah A. AC tadi kita sudah tahu 10 akar 2. CG adalah sisi, yaitu 10. Sekarang kita cari AG. Kita cari lagi, sama ya, seperti tadi menggunakan teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan ya AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC 10 akar 2 ya, dikuadratkan ditambah 10 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat, berarti 10 kali 10, 10 kuadrat dulu 100, akar 2 kuadrat, akar 2 kali akar 2, berarti 2 ditambah 10 kuadrat 100. AG kuadrat sama dengan 100 kali 2, 200 ditambah 100. AG kuadrat sama dengan 300. AG sama dengan akar 300. AG sama dengan, sama seperti yang tadi ya, kita buat pohon faktor, berarti 300 kalau difaktorkan menjadi dibagi 2, 150, bagi 2, 75, bagi 3, 25, bagi 5, 5. Berarti kalau akar 300 disederhanakan menjadi akar 2, 2, 3, 5, 5 ya. 2, 2, 3, 5, 5. Jadi, ibu lanjutkan di sini.
AG sama dengan yang sepasang kita keluarkan seperti tadi. 2 keluarkan, 3 tidak, berarti 5 sepasang kali 5, 3-nya tetap di dalam akar. AG sama dengan 2 kali 5, 10 akar 3. Jadi jarak titik A ke G adalah panjang ruas garis AG sama dengan 10 akar 3. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan di sini. Tadi kita sebut tadi adalah yang pertama, yang A ke C ini namanya A ke C adalah diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu adalah 10 akar 2, ya kan? Kalau diagonal ruang itu adalah 10 akar 3. Nah, 10 itu apa tadi? 10 itu tadi adalah panjang sisinya. Ini kan 10. Nah, panjang rusuknya. Berarti diagonal sisi itu rumusnya adalah S akar 2. Kalau diagonal ruang berarti 10 adalah sisi, maka S akar 3. Begitu. Nah, ini kita dapatkan, diingat-ingat. Jadi besok kalau ada soal yang merupakan diagonal sisi dan diagonal ruang, tidak usah menghitung, tidak apa-apa. Langsung saja kalau sisinya 10 berarti diagonal sisinya 10. Kalau rusuknya atau sisinya 12 berarti diagonal sisinya 12 akar 2. Diagonal ruangnya berarti 12 akar 3. Tinggal menambahi akar 2 dan akar 3. Begitu. Kita lanjut ke yang C. Sekarang yang C, titik A ke tengah P. Di mana P di tengah EG ya. Nah, seperti ini. P-nya itu di sini ya, P. Jarak titik A ke sini. Kita tahu bahwa EG namanya diagonal apa ya kalau EG? EG adalah diagonal sisi. Berarti sama panjangnya dengan AC, yaitu 10 akar 2. Kalau EA ini adalah rusuk ya atau sisi, berarti 10. Sekarang kalau ibu gambar segitiganya, ini E, ini P, ini A. EA 10, AP ditanyakan, EP itu berarti di sini. Nah, EP berarti setengah dari 10 akar 2. 10 akar 2 dibagi 2, yaitu 5 akar 2. Sama menggunakan teorema Pythagoras, AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AP kuadrat sama dengan AE 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. AP kuadrat 100 ditambah 5 kuadrat 25. 2 akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya. AP kuadrat sama dengan 100 ditambah 50. 25 kali 2. AP kuadrat sama dengan 150
50. AP sama dengan akar 150 ya. Akar 150 kita cari lagi. 150 bagi berapa? Bagi 3. 50 bagi 5, 10 bagi 5, 2. Ya kan? Berarti AP sama dengan akar 3, 5, 5, 2. AP sama dengan yang sepasang kita keluarkan ada 5. 3 dan 2 masih. AP sama dengan 5 akar 3 kali 2, 6. Jadi jarak titik A ke P adalah panjang ruas garis AP sama dengan 5 akar 6 cm. Berikutnya ada contoh 2. Nah, contoh 2 ini hampir sama, bentuknya masih kubus. Nanti kalian coba gambar kubus sendiri ya. Dipasang lampu tepat di tengah atap kamar. Nah, berarti ada gambar kubus. Bayangkan gambar kubus itu sebuah kamar. Lalu di atasnya di tengah-tengah ada lampu. Analisislah ilustrasi tersebut untuk menentukan jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Kalian bisa pilih salah satu. Kamar itu kan lantainya sudutnya ada 4 karena berbentuk kubus. Pilih salah satu, misal ke sudut yang depan, yang kanan, yang kiri, atau yang belakang kanan kiri. Terserah, salah satu saja. Silahkan kalian kerjakan contoh 2 ini karena hampir sama ya dengan yang tadi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat video pembelajaran